Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengelola atau memanage LMS model. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat section dan subsection. Membuat section itu bisa dengan menambahkan tanda plus yang di sebelah kanan. Nah, lalu kita namakan section kita ini apa? Bisa section ini berupa mata pelajaran. Contoh, ya, saya namakan dengan kompak, komputer akuntansi, entitas dagang. Klik simpan perubahan. Nah, section ini seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri ada section untuk komputer akuntansi entitas jasa, section untuk spreadsheet, dan yang barusan kita buat kompak entitas dagang. Selain juga section, kita juga bisa membuat subsection seperti yang ada di sebelah kiri ini. Kita buat ada 8 subsection. Nah, kita samakan saja. Yang pertama kita mengklik tanda plus yang ada di bawahnya. Ingat, untuk membuat subsection ini ada di bawahnya. Ya, misalkan sini subsection dari kompak entitas dagang, kita beri nama KBM 01. Ya, 01 ini biasanya pada awal kegiatan pembelajaran kita melakukan asesmen diagnostik. Baik, section yang kedua kita buat serupa dengan yang di sebelahnya, pengenalan. Kita buat namanya adalah KBM 02 pengenalan. Baik, berikutnya kita buat materi. Kita buat materi. Maaf, ini saya hapus dulu. Yang sebelah bawah ya, materi. KBM 03 berikutnya KPM 04 forum. Berikutnya 05 blog. KPM 05 blog. Oke, berikutnya 06 penugasan. Yang ketujuh kuis dan yang ketujuh kuis.
Yang ke-8 kita bisa isi umpan balik. Baik, berikutnya kita akan membuat assessment diagnosis di subsection KPM 01. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik tambah aktivitas atau sumber di sini. Karena bentuk dari assessment diagnosis itu bisa dalam bentuk multiple choice, kita bisa menggunakan yang pertama quiz di sini. Kita bisa menggunakan quiz sebagai media untuk assessment diagnosis. Ya, di sini ada 3 tab. Yang pertama itu kita gunakan aktivitas. Bisa kita menggunakan tab sumber, atau kita klik semuanya untuk mengaktifkan kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, lebih mudahnya saya menggunakan tab aktivitas. Saya gunakan di sini quiz. Ya, kita bisa menambahkan di sini judulnya, misalkan assessment diagnostik non-kognitif. Kita simpan dulu. Nah, nanti akan muncul di sini assessment diagnostik non-kognitif. Ya, setelah itu kita bisa tambahkan soal. Soalnya ingat, kita bisa memilih soal dalam bentuk multiple choice. Pilihan ganda. Di sini ada beberapa option pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Saya memilih pilihan ganda saja. Saya masukkan dulu pertanyaan berkaitan dengan identitas. Data pribadi berkaitan dengan siswa, misalkan domisili saat ini. Ya, untuk poin pertama, misalkan saya masukkan Kota Probolinggo. Yang kedua, misalkan saya isikan yang pertama saya isikan Probolinggo. Yang kedua saya isikan Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga luar Probolinggo. Simpan perubahan.
Berikutnya saya tambahkan lagi soal baru, misalkan tetap dengan pilihan ganda. Pertanyaannya berkaitan dengan penggunaan gadget. Apakah Anda pilihannya hanya ada dua, punya dan tidak punya. Ya, jadi kita sudah punya dua pertanyaan dalam bentuk multiple choice. Dapat pula kita menggunakan pilihan polling dalam membuat asesmen diagnostis. Contohnya, kita kembali lagi ke tab aktivitas. Di sini ada live polling atau survei. Saya lebih suka menggunakan survei biasanya. Simpan. Kita pilih ya, ini template contoh yang diberikan oleh Moodle tentang survei yang berkaitan tentang bagaimana asesmen diagnostik dilakukan. Jadi menggunakan asesmen diagnostik itu untuk mengetahui gaya belajar dan potensi dari masing-masing anak sesuai dengan latar belakang dari masing-masing siswa, latar keadaan dari masing-masing siswa sesuai dengan konteks zaman dan konteks alamnya. Berikutnya saya ke subsection KBM 2 pengenalan. Kita kembali lagi ke tambah aktivitas atau sumber. Karena pengenalan ini lebih kepada memberikan pengetahuan awal kepada siswa tentang mata pelajaran ataupun CP yang akan kita berikan. Kita bisa menggunakan sumber di sini. Saya biasanya menggunakan berkas atau pengenalan yang sifatnya itu e-book, misalkan tentang saya ingin menyisipkan gambar
Saya pilihkan berkas file. Jadi bentuknya nanti PDF seperti ini. Dalam bentuk gambar, tampil awal seperti ini. Dalam bentuk PDF seperti ini. Berikutnya pada subsection materi, kita bisa tambahkan aktivitas atau sumber. Dalam hal ini saya menggunakan tab sumber. Ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa menggunakan electronic book dalam bentuk PDF dan lainnya, atau menggunakan dalam bentuk video. Contoh, video pembelajaran berkaitan dengan ya, saya ambilkan tautan dari YouTube di konten saya. Jadi kalau nanti diakses, nanti bisa klik video pembelajarannya. Ingat, pada tahap ini kita harus sudah punya yang namanya video pembelajaran yang sudah diunggah di YouTube. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan sumber dalam bentuk PDF. Saya ambil materi ajar. Ya, di sini untuk materi saya bisa sertakan video pembelajaran yang sudah diunggah di YouTube dari eksternal, dan yang kedua dalam bentuk bacaan elektronik atau e-book PDF. Berikutnya kita akan membuat aktivitas atau sumber forum. Diklik tambahkan aktivitas dan sumber. Ada di tab aktivitas. Di sini ada forum. Forum ini digunakan untuk agar para siswa bisa berdiskusi berkaitan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, berkaitan dengan mapel yang sedang kita sajikan ke anak-anak. Jadi ini tampilannya. Anak-anak bisa nanti menambahkan topik, bertanya kepada sesama teman, ataupun diskusi ini bisa antar siswa dan guru, bisa juga antar siswa dengan siswa yang lain, ataupun siswa dengan guru. Berikutnya kita akan membuat blog. Blog ini berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada siswa agar mereka bisa mengeksplorasi pendapat mereka dalam bentuk uraian yang panjang. Opini, pendapat, ide, kreativitas, dan inovasi bisa dituangkan dalam bentuk blog. Caranya sama, kita klik tambah aktivitas dan sumber.
kita bisa klik aktivitas di sini. Kita cari yang namanya blog di sini. Saya beri nama diskusi bersama, lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Sifatnya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat assignment atau penugasan. Caranya sama dengan kita menambahkan aktivitas atau sumber. Di sini ada, kita cari penugasan. Penugasan ini bisa dalam bentuk latihan atau latihan kerja atau LKS. Kita bisa mengunggah. Tugas ini juga bisa kita berikan termin, batas pengumpulan. Juga kita bisa menentukan jumlah ukuran maksimal. Setelah itu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Berikutnya pada aktivitas kegiatan belajar dan mengajar kuis, secara garis besar bisa dibedakan dengan pemberian kuis berbasis teks dan pemberian kuis berbasis non-teks. Kalau kita menggunakan teks, kita bisa menggunakan kuis di sini. Bentuknya bisa banyak. Bisa dalam bentuk multiple choice, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, dan juga bisa dalam bentuk essay. Ya, saya menggunakan yang banyak dipakai, misalkan pilihan ganda. Soal. Jawaban. Ya, contoh soalnya seperti ini. Jika kita ingin membuat kuis dalam bentuk non-teks, misalkan video,
kita bisa menggunakan H5P. Saya menggunakan interaktif video dan saya menggunakan link URL bisa drag drop untuk video yang ada yang sudah kita punya sebelumnya. Saya klik simpan. Jadi untuk non teks kita bisa menggunakan quiz. Di situ sudah ada berbagai macam bentuk, mulai dari multiple choice, menjodohkan, uraian. Untuk non teks kita bisa menggunakan interaktif video pembelajaran. Ini dengan syarat video itu sudah ada sebelumnya, baik yang sudah kita tautkan di channel YouTube ataupun video dalam bentuk pembelajaran yang bisa kita unggah di laman Moodle. Umpan balik atau kegiatan belajar mengajar yang ke-8 ini bisa dalam bentuk refleksi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, baik itu tatap muka ataupun tatap maya menggunakan Learning Management System Moodle. Itu bisa juga kita gunakan beberapa metode. Yang pertama bisa kita menggunakan pola quiz, atau kita menggunakan polling, atau kita menggunakan survei. Intinya kegiatan ini untuk menakar sejauh mana kegiatan belajar yang mengajar sudah kita lakukan, efektivitas dan efisiensinya sejauh mana. Contoh, untuk pemberian live polling, pilihan pertama, pilihan kedua,
option yang kedua, misalkan seperti ini ya. Atau juga bisa menggunakan survei seperti yang kita gunakan pada saat asesmen diagnostik. Jadi kita sudah punya beberapa instrumen yang bisa kita gunakan sebagai media refleksi atas kegiatan belajar mengajar kita.